Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saudara, saat ini kita tengah memasuki bulan Rajab 1446 Hijriah tahun 2025 Masehi. Sebagaimana biasa, panitia atau pengurus Masjid Nurul Khairat Tamalalan lingkungan Bentoria Kelurahan Mencini Baji, Kecamatan Allah, Kabupaten Maros akan menggelar peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang jatuh pada hari ini 15 Januari 2025 atau malam Kamis 16 Rajab 1446 Hijriah, dengan menghadirkan Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Mutalib. Ratusan jemaah memadati Masjid Nurul Khairat Tamalalang lingkungan Bentoria Kelurahan Mencini Baji, Kecamatan Maros mengikuti peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW Rabu 15 Januari 2025 atau 16 Rajab 1446 Hijriah. Acara ini berlangsung khidmat dengan tema salat sebagai pilar utama menghadapi tantangan zaman. Peringatan dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qari'ah Ustazah Nur Azizah Lutfiyah Syam, diikuti dengan tausiah oleh Ustadz Andri Guruta Dr. Kiai Haji Abdul Mutalib Abdullah MA, pimpinan Pondok Pesantren MDIA Makassar. Sambutan Ketua Panitia Dr. Andus Kiai Haji Syamsuddin Baldu MAG menyampaikan bahwa peringatan ini bertujuan untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah dan mengajak masyarakat untuk meneladani nilai-nilai luhur Rasulullah SAW. Menurutnya, acara di Masjid Nurul Khairat menjadi salah satu kegiatan mengingatkan umat Islam akan pentingnya memperkuat iman dan amal dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ceramahnya, Andri Guruta Dr. Kiai Haji Abdul Mutalib Abdullah MA menekankan pentingnya mengambil hikmat dari perjalanan Isra dan Mi'raj, terutama dalam menjaga salat 5 waktu sebagai kewajiban utama umat Islam. Ia mengatakan, Isra Mi'raj bukan hanya peristiwa mukjizat, tetapi juga panggilan bagi umat untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Salat yang diperintahkan dalam perjalanan tersebut harus menjadi pondasi keimanan dalam menghadapi setiap pertukaran zaman. Ditambahkan Guruta bahwa salah satu tantangan zaman saat ini adalah bagaimana membentengi generasi dari pengaruh kelompok ajaran tertentu yang memonopoli kebenaran. Seperti ketika mereka menyampaikan ceramah sering memberikan ujaran istilah bid'ah dan menyalahkan orang lain tanpa melihat sisi positif dan kondisi sosial. Sebagai inti ceramah, Guruta mengungkap fungsi dan kedudukan salat yang harus dipahami ketika melakukan salat, agar salat itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menghindari sikap sombong, dengki, rakus, dan panjang angan-angan. Dari Masjid Nurul Khairat, Syamsin Najamuddin mengabarkan. Pertama sih, buang jauh-jauh sifat sombong. Satu. Kemudian yang kedua, kalau salatnya mau diterima oleh Allah, buang jauh-jauh sifat dengki. Yang ketiga, kalau kita mau mendapatkan salat yang benar, buang jauh-jauh rakus dunia. Yang terakhir, buang jauh-jauh panjang angan-angan. Malampet nahan-nahan tege taruh sembajata nama kasih, artinya simpellah dikasih sayangnya Allah. Dan salat yang khusyuk itu, kalau kita bertanya yang mana kesembahyang khusyuk, kong kesembahyang khusyuk, ya khusyuk, hilangkan yang 4 tadi ini. Sebagai penutup, apa ditanam kembali di hati kita, tanam 4 juga. Jadi kalau dibuang 4 ini, tanam juga 4 di hati kita. Apa yang mau ditanam di hati kita? Yang pertama, sifat sabar dan tabah. Sabar melaksanakan perintah Allah, tabah menerima ujiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Kemudian yang kedua, tanam di hati kita sifat kana. Apa itu sifat kana? Pasti kuat. Ya, apa yang diberikan oleh Allah kita syukuri. Kemudian yang ketiga, usahakan kita selalu khusyuk, khudu, merendah diri di hadapan sesama kita, merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ditanam sifat suhud. Apa itu suhud? Apakah ditinggalkan dunia? Tidak. Yang dimaksud suhud, banyak sedikit sama perasaan.